Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus ya buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Video kali ini teman-teman saya bakal bahas XRP ya. Terjadi penurunan yang sangat signifikan menurut saya teman-teman ya. Karena di sini hampir 5%-an ya. 4,47% ya, dan harganya kembali di bawah $3 ya. Apa yang terjadi teman-teman ya? Yang saya lihat di sini pertama karena Bitcoin domination, karena Bitcoin terjadi koreksi hampir 3% teman-teman ya. Ini 2,82%. Kalau kita hitung range harga saat ini teman-teman ya, ini berarti penurunannya hampir mencapai $4.000 untuk Bitcoin ya. Dan harganya saat ini di 14 ribuan ya, 14.900 114.900-an, let's say 115.000 lah ya. Di sini ya yang mencengangkan sekali menurut saya adalah Fear and Greed Index ya, yang kita lihat turunnya signifikan juga ya. Biasa mainnya di 70 ya, sekarang di 57. Ini sangat kena dengan apa yang terjadi saat ini pada XRP ya. Di sini ada aktivitas pembeli menunjukkan cerita berbeda, yaitu mereka atau wallet baru ya, wallet baru hilang dan volume di future ini turun ya. Sebelum kita ke sini, kita akan lihat dulu di sini ya. Kalau teman-teman lihat untuk overall market cap kripto juga itu terjadi penurunan itu dalam ya. Ini tumben-tumben turun teman-teman, 3,75% ya. Ya saya masih melihat ini ada kaitan berat dan sudah pasti dengan dominasi Bitcoin ya. Karena kalau teman-teman lihat ya, koreksi yang terjadi di sini hampir sama dengan yang di sini ya, karena Bitcoin mendominasi 61 market ya, 61% dari overall market cap crypto ya. Jadi menurut saya ini adalah penurunan wajar yang terjadi di XRP, walaupun ada wallet-wallet baru yang keluar ataupun let's say mereka menjual ya, kira-kira seperti itu. Jadi belum bisa dikatakan project XRP jelek ya, atau dia bakal jungkir terus ya, karena bukan cuma XRP yang turun, simpelnya seperti itu. Dan kalau kita lihat per 7 hari ya, per 7 hari ini XRP juga sudah terjadi penurunan 4,60 4,70-an sekian lah ya, karena harganya update ya. Oke, kita lihat di bawah ya, tidak ada yang lolos ketika Bitcoin terjadi koreksi ya. Kalau teman-teman lihat per 24 jam teman-teman ya. Kita coba lihat ya, chart dari XRP ya. Ini menunjukkan sentimen apa nih ya. Kita lihat via trading view ya, biar lebih jelas saja. Oke, ini dalam time frame 1 hour ya, atau 1 jam ya. Ini menunjukkan tren turun ya. Kalian bisa lihat di sini, ini trennya turun dalam 1 jam ya. Kalian bisa lihat. Tapi kalau kita ambil daily ya, apakah masih tren turun? Oke, ini masih tren turun ya. Sempat terjadi sideway ya di area ini ya. Ini time frame daily ya. Jadi per candle itu 1 hari ya. Sempat terjadi sideway di sini, tetapi tidak kuat ya. Ini tidak membentuk support. Saya pikir ya, karena ini kemarin sudah bisa dibilang support baru, tapi ternyata ini menjadi resisten di mana orang berkumpul untuk menjual teman-teman. Dan benar saja ya, ini terjadi penurunan yang signifikan dalam 1 hari, tepatnya di 23 Juli teman-teman ya. Ini terjadi penjualan besar-besaran yang 840-an juta dolar kalau saya nggak salah. Saya sempat bawain di minggu kemarin beritanya. Dan terjadi sideway di sini, saya pikir ini sudah support. Ternyata momentumnya atau bisa dibilang ya trennya ya, ini terjadi tren penurunan ya, yang dimana XRP ini kemungkinan teman-teman ya akan turun ya. Menurut saya seperti itu jika ya disupport oleh penurunan Bitcoin. Tapi apa sebenarnya yang terjadi ya di berita ini teman-teman ya? Ada wallet baru hilang, volume future-nya turun. Nah, di sini menurut dari Glassnode ya, permintaan baru untuk XRP telah merosot selama 7 hari terakhir ya, dan kemarin hanya 5.685 alamat baru atau wallet ya, bisa dibilang gitu, menyelesaikan setidaknya satu transaksi yang melibatkan altcoin ini, dan turun 28% dari 7.914 wallet ya, atau alamat yang tercatat 7 hari yang lalu. Ya, ini ya selain wallet baru yang cabut ya, volume di future-nya turun. Tapi menurut saya ya, volume di future ini memang penting teman-teman ya. Tapi namanya future ini tidak terhitung hold ya.
karena dia mainnya, future atau dia trading langsung ya, kira-kira gitu ya, atau di derivatif lah ya, di derivatif market bukan di spot market. Jadi ini kalau berbicara di holder ini tidak berpengaruh, tetapi ya ini kombinasi yang menurut saya, yang pas bisa bikin market jatuh ya, ketika volume, future atau di derivatif market turun, terus ada wallet baru atau holder baru yang melepas XRP mereka ya. Jadi ini kombinasi yang pas, yang bukti ya, bukti yang kuat untuk, menjadikan XRP tersangka penurunan ya, bahasa simpelnya seperti itu. Tapi, untuk jangka panjang seperti apa, saya tetap optimis dengan XRP. Yang kita tahu XRP ini, bisa dibilang apa ya, primadona para bank ya, apalagi di, paling banyak digunakan di ini ya, di bank-bank yang di Asia ya, terutama di Jepang, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, penurunan permintaan baru menandakan melemahnya minat dari modal segar ya, atau modal-modal baru, uang dingin, dan peserta pasar baru. Yang keduanya penting untuk mempertahankan momentum naik dalam aset apapun ya. Dalam kasus XRP ya, kurangnya modal baru ini membuat aset lebih rentan terhadap, tekanan biris, apalagi ditekan oleh Bitcoin yang sedang terjadi koreksi. Tapi sekali lagi overall saya tetap optimis dengan XRP ya. Oke, selanjutnya teman-teman ya. Sentimen di future ya, atau di derivatif market teman-teman ya, ini menjadi biris. Oke lah, market seperti ini orang itu malas trading ya. Jadi saya mengatakan ya, statement ini teman-teman ya, sentimen XRP future menjadi biris ya, statement ini sangat masuk akal ya. Karena ketika market terjadi, biris, terjadi penurunan, banyak sekali orang-orang atau trader-trader di future market ya, atau di derivatif, market itu lebih condong ya diem aja. Mereka lebih suka, apa ya, ketika, lagi run ya, lagi, naik ya, kira-kira seperti itu ya, karena enak sekali gitu loh kalau kita trading ketika market lagi turun. Tapi bagi para profesional trader yang jago, ya dia nggak peduli mau naik mau turun, tetap dia open posisi. Karena apa? Dia pinter teknikal, kira-kira seperti itu. Nah, di sini XRP kesulitan menemukan pembeli, dan di sini akankah $3 bertahan atau jebol? Nah, di mana saat ini per video ini saya buat, XRP ini sudah menjebol ya, sudah menjebol $3, arah turun ya teman-teman ya. Tadi kalau saya nggak salah harganya itu ya oke di $2,95. Tapi kedepannya XRP akan seperti apa ya? Saya coba berikan technical analysis atau analisis pribadi saya yang simple ya, secara historical, kira-kira seperti itu. Kita tarik saja teman-teman ya, history, dari XRP ya. Bahkan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kita lihat saja di area ini ya. Ini terjadi, saya ambil panjang banget nih teman-teman ya. Area ini bisa dibilang ini sideway-nya XRP ya, atau menjadi support jangka panjang ya. Jadi harganya itu ya kalau nggak di sini ya, 1,98 dia ke sini. Itu harga-harga normalnya di 2,24. Paling jauh menurut saya karena ini sudah cycle berikutnya ya, paling jauh itu XRP akan turun atau akan kembali di titik di mana dia sering bermain harganya ya, yaitu di harga 2,2 sampai 2,4 ya, kira-kira seperti itu. Itu sudah sangat, jadi support yang, terkonfirmasi lah ya, bakal naik lagi ya. Nah, tapi kapan ya? Tapi, lama nggak kira-kira kalau terjadi, kalau dia balik ke sini ya di 2,2-an dolar, kira-kira lama nggak ya? Kita paling paling enggak ya dengan volume dan fear and greed saat ini ya, paling enggak kita ambil setengah ya dari 13 Mei sampai, sorry bukan setengah ya, paling, sinilah ya, kita ambil dari sini ya, 16 Mei sampai, Juli. Jadi hampir 2 bulan ya, dia bakal main di harga 2,2 sampai 2,3 ya. Itu pun kalau dia koreksi dari saat ini ya di 2,9 sampai di, 2,2 ya. Itu kemungkinan ya dia nanti terjadi, sideway di area, kalau terjadi penurunan ya, kalau terjadi penurunan, contoh dia ke sini ke sini ke sini ya, mungkin ya sideway-nya akan ya lama ya, sekitar 2 bulanan bermain di harga
2,2 sampai 2,3 kira-kira seperti itu. Itu kalau kita lihat dari historical, price-nya ya. Karena kenapa saya selalu lihat di historicalnya, karena orang pembeli-pembeli XRP orang-orang ini aja yang ada di dalam candle ini. Tapi kalau kita lihat untuk overall teman-teman ya, bener saja ya, menurut saya ini masih sangat sideways. Jangka kita lihat panjang banget ya, dari November 2024 saja ya. Kita lihat ya harganya ya di sini-sini aja ya. Kita jangan cuma lihat outlook-nya, di range, time frame kecil, tapi kita juga lihat harus historical. Karena kenapa? Karena kita akan bermain jangka panjang di XRP ya. Jadi setidaknya XRP itu dari tanggal sini ya, kita lihat dari sini, dari tanggal 3 Desember 2024 ya, dia belum menyentuh ya harga di mana dia pump pertama, yaitu di sekitar sini ya. Dia belum menyentuh itu di sekitar harga 0,5 dan saya rasa ini sudah tamat ya. Ini sudah tamat untuk cycle ini ya. Cycle range harga 0,5 0,4 ini sudah tamat. Sudah nggak bakal balik ke situ ya. Karena makin ke sini daya beli masyarakat, daya beli holder ya, itu makin tinggi ya, kira-kira seperti itu. Jadi kemungkinan besar mainnya XRP sudah tidak akan pernah di $2 ya. Sudah tidak akan pernah di bawah $2 ya. Karena ya range-nya ya dalam jangka panjang ya dari 3 November sini ya. Dari 3 Desember sampai hari ini ya, mainnya di situ-situ aja ya, di harga sini ya, di harga 1,9 ya sampai di sini ya, terakhir penurunan terendah. Sini. Dari harga 1,6 teman-teman ya, sampai main di support-support sini 2,13. Jadi kemungkinan di bawah $2 itu menurut saya sudah sangat-sangat jauh. Tapi ya itu tetap harus disupport dengan bullishnya market atau Bitcoin terjadi kenaikan, atau ya kalau Bitcoin positif terus otomatis market mengikuti. Menurut saya seperti itu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini Bitcoin koreksi banyak yang ikut ya, kira-kira gitu. Jadi buat kalian yang punya XRP ya, saya tetap sarankan untuk long term ya. Kalau kalian sudah profit silahkan take profit ya. Tapi jangan 100% sih ya, kira-kira gitu. Supaya kalau dia naik lagi kalian masih punya ya. Kalau kalian punya pendapat lain boleh kalian drop komen ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Semoga sehat dan sukses terus.